kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Saya Desi Husnul Khotimah. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran instrumen laboratorium medis. Baiklah teman-teman, marilah kita simak pembahasan berikut. Yang pertama adalah mikroskop. Apa sih itu mikroskop? Mikroskop adalah instrumen yang digunakan untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil atau untuk memberikan gambaran yang kontras dan diperbesar. Fungsi mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat, memperbesar, dan menghasilkan gambar dari sebuah objek yang sangat halus dan kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contohnya, jaringan dan sel hewan dan tumbuhan, bakteri, retakan atau goresan halus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif, yaitu lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata atau lensa bagian atas disebut lensa okuler. Sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek benda yang diamati atau lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Hal yang perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek daripada fokus pada lensa okuler. Bagian-bagian mikroskop. Mikroskop terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, lengan, dan dasar. Pada ketiga bagian utama tersebut terdapat bagian-bagian optik dan fungsi sendirinya. Adapun bagian mikroskop yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler atau lensa mata berfungsi untuk melihat sampel. Biasanya memiliki kekuatan perbesar 10 kali. Namun, tersedia pula berbagai pilihan, mulai dari 5 kali hingga 30 kali perbesaran. Yang kedua adalah dioptri. Dioptri berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan fokus antara mata kiri dan kanan. 3. Lensa objektif. Lensa objektif ini berfungsi sebagai optik utama pada mikroskop yang memiliki kekuatan perbesaran 40 kali hingga 100 kali. Dalam satu mikroskop biasanya terdapat 1-4 lensa objektif dengan kekuatan perbesaran yang berbeda. Yang keempat, tombol fokus. Tombol fokus berfungsi untuk memfokuskan pengamatan sampel. Yang kelima, tombol zoom. Tombol zoom ini berfungsi untuk mengatur perbesaran sampel dalam rentang yang besar, misalnya 0,7 kali hingga 4,5 kali. Bagian yang keenam ini digunakan untuk tempat sampel yang akan diamati, yaitu meja kerja. Dan yang ketujuh, pencahayaan. Biasanya digunakan untuk memperluas sampel. Beberapa mikroskop stereo juga menyertakan lampu insiden iluminasi di bawah meja kerja. Masuk ke materi berikutnya, yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dan konsentrasi. Spektrofotometri ini merupakan sebuah alat atau instrumen laboratorium yang digunakan untuk menganalisa sebuah senyawa. Instrumen yang satu ini termasuk ke dalam kategori spesifik laboratorium instrumen, berderet dengan HPLC, PSA, dan real-time PCR. Fungsi spektrofotometri yaitu untuk menghasilkan sinar dari spektrum dengan nilai panjang gelombang yang telah ditentukan. Sedangkan fotometer
merupakan alat ukur intensitas cahaya yang diintransmisikan atau diabsorbsi. Pembagian spektrofotometer yang pertama adalah visible spektrofotometer. Spektrofotometer visible merupakan salah satu jenis spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya atau energi yang tampak. Yang kedua adalah ultraviolet spektrofotometer. Jenis ini menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nm. Lampu yang digunakan pada spektrofotometer jenis ini adalah deuterium. Sifat sinar ultraviolet ini tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Yang ketiga, spektrofotometer UV-VS merupakan gabungan dari jenis spektrofotometer visible dan spektrofotometer UV atau ultraviolet, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya yang berbeda. Pada instrumen yang sudah canggih, tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. Yang keempat, infrared spektrofotometer. Jenis ini berbeda dengan spektrofotometer sebelumnya. Jenis ini didasarkan pada penyerapan panjang gelombang inframerah. Bagian spektrofotometer ini terdiri dari sumber cahaya, sampel kompartemen, monokromator, detektor, dan amplifier dan indikator. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja ini menggunakan prinsip dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah kondisi saat sebuah cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Untuk memunculkan dispersi cahaya ini, biasanya digunakan cermin prisma. Selanjutnya kita bahas tentang ELISA. ELISA adalah kependekan dari Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Adalah merupakan uji serologi yang pada umumnya digunakan pada laboratorium imunologi. ELISA dikenal ada dua jenis, yaitu uji kompetitif yang menggunakan konjugat antigen enzim atau konjugat antibodi enzim, dan uji non-kompetitif yang menggunakan dua antibodi pada ELISA non-kompetitif assay. Antibodi kedua akan dikonjungsikan dengan enzim sebagai indikator. Fungsi ELISA ini untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor. Selanjutnya, prinsip uji ELISA. Prinsip uji ELISA berkisar pada interaksi spesifik antara antigen dan antibodi. Ketika antigen seperti patogen atau molekul yang menarik hadir dalam sampel, ia akan berikatan dengan antibodi yang sesuai. Pengikatan ini membentuk kompleks antigen-antibodi. Selanjutnya ada bagian-bagian pada ELISA. Bagian ini terdiri dari mikroplat, pengencer sampel, kontrol, standar atau kalibrator, konjugat, dan wash buffer. Selanjutnya kita akan membahas HPLC. Apa sih HPLC? HPLC ini adalah singkatan dari High Performance Liquid Chromatography, atau yang dikenal juga dengan istilah KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC ini adalah alat yang digunakan dengan metode fisikokimia. Fungsi HPLC ini adalah untuk menentukan atau mengukur, menganalisis, atau kadar bahan aktif pada suatu sampel. Prinsip kerja HPLC sederhana, bekerja mengacu pada metode fase gerak dan fase diam. Berikut bagian HPLC. Selanjutnya kita akan membahas tentang GCMS.
GC-MS merupakan instrumen gabungan dari alat GC dan MS. GC-MS ini digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. Prinsip kerja GC-MS ini adalah sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injikator, kemudian diuapkan. Bagian GC-MS ini terdiri dari GC chromatografi, injection port, dan event. Itulah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.